Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali di doa pagi online GKI Samanhudi pada hari ini, hari Selasa, tanggal 7 Oktober 2025. Saudara, sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan kemurahan Tuhan yang boleh kami rasakan sampai dengan pagi ini. Kami boleh melewati malam dengan baik, dan kami menyongsong hari baru yang Tuhan sediakan untuk kami isi. Biarlah kami dapat mengisinya dengan terus memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, firman yang sebentar akan kami baca dan kami renungkan menjadi landasan di dalam segenap aktivitas kami. Bersabdalah ya Tuhan, dan tolonglah Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami, mampukan kami untuk mengerti dan juga untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan diambil dari Habakuk pasal 2 ayat 5 sampai dengan 11. Saya akan baca untuk kita semua demikian. Sungguh, kekayaan itu berkhianat. Orang yang sombong tidak akan berdiam diri. Ia mengangakkan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut. Segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunnya. Bukankah mereka sekalian akan melontarkan peribahasa terhadap dia dengan nyanyian sindiran ini? Sungguh celaka orang yang menumpuk bagi dirinya apa yang bukan miliknya, sampai berapa lama lagikah? Demikian pula orang yang menimbuni dirinya dengan barang gadaian. Bukankah dengan sekonyong-konyong akan bangkit para penagih utangmu dan akan terjaga mereka yang mengejutkan engkau sehingga engkau menjadi rampasan bagi mereka? Engkau telah menjarah banyak bangsa, maka semua suku bangsa yang tersisa akan menjarahmu karena darah manusia yang tertumpah itu dan kekerasan terhadap negeri, kota serta seluruh penduduknya. Sungguh celaka orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya, untuk menempatkan kediamannya di tempat yang tinggi supaya terluput dari genggaman malapetaka. Engkau telah merancangkan celah atas rumahmu ketika engkau menghabisi banyak bangsa dan dengan demikian mencelakakan dirimu sendiri. Sebab batu berteriak dari tembok dan balok menjawabnya dari rangka rumah. Demikian saudara-saudara pembacaan firman Tuhan. Kita disebut sebagai orang-orang yang berbahagia karena kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman-Nya. Saudara-saudara, dalam perikop yang kita baca pada pagi hari ini digambarkan tentang siklus kejahatan yang melibatkan penindasan, kejahatan, baik kejahatan dalam arti kriminal maupun kejahatan ekonomi, mengambil riba dan mengeksploitasi manusia ya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Di sana juga ada kekerasan sampai dengan penyembahan berhala yang berhubungan dengan dua hal, saudara, yaitu kekuasaan dan uang. Dalam bacaan kita, di sana juga dinyatakan tentang peringatan dan kecaman terhadap orang-orang yang sombong dan orang yang rakus, serta juga ada berbagai bentuk ketidakadilan dan kekejaman yang mereka lakukan. Jadi bukan soal mereka itu sombong dan rakus, saudara, tetapi juga mereka berlaku tidak adil dan berlaku kejam. Ada beberapa hal yang hendak kita lihat di sini. Yang pertama adalah orang sombong dan orang rakus itu diibaratkan seperti maut dan dunia orang mati yang tidak pernah merasa puas, ya. Yang kedua, mereka mengumpulkan kekayaan dan memakan orang lain, ya. Memakan orang lain kan berarti bisa merugikan, bisa membuat orang lain tidak berdaya, dikuasai ya, oleh mereka sehingga orang lain tidak berdaya. Dan itu memakan orang lain itu dalam arti, saudara, itu menunjukkan keserakahan yang tidak terbatas dan juga sikap yang mengancam kehidupan orang lain. Lalu yang ketiga, ada juga di sana dalam bacaan kita berisi kecaman keras
terhadap orang yang tidak benar, yaitu orang yang menindas dan yang menipu. Sedangkan yang keempat, Tuhan mengingatkan bahwa orang-orang seperti mereka tersebut, saudara, tidak akan bertahan lama dan akan menerima hukuman yang setimpal karena tingkah laku mereka yang jahat dan merugikan sesama manusia. Oleh karena itu, saudara-saudara, keserakahan, kebanggaan atau kesombongan, dan juga ketidakadilan sosial tidak akan dibiarkan oleh Tuhan, dan itu pasti ada akibatnya. Sebagaimana kita baca di dalam ayat 7 dan ayat 8, saudara-saudara, terjadilah di situ hukum tabur tuai. Dikatakan begini dalam ayat 7 dan 8. Bukankah dengan sekonyong-konyong akan bangkit para penagih utangmu, dan akan terjaga mereka yang mengejutkan engkau, sehingga engkau menjadi rampasan bagi mereka? Engkau telah menjarah banyak bangsa, maka semua suku bangsa yang tersisa akan menjarahmu, karena darah manusia yang tertumpah itu dan kekerasan terhadap negeri, kota serta seluruh penduduknya. Perhatikan di situ, saudara, engkau telah menjarah banyak bangsa, maka semua suku bangsa yang tersisa akan menjarahmu. Jadi kalau menjarah, ya mereka juga pasti akan dijarah gitu ya. Kalau merugikan orang lain, mereka juga pasti akan merasakan suatu saat akan dirugikan oleh orang lain. Hukum tabur tuai. Nah, hukum tabur tuai ini menimpa orang-orang yang sombong, orang-orang yang serakah, dan juga orang-orang yang menindas. Ya, dan tentu kalau kita melakukan sesuatu yang baik, ya hukum tabur tuai ini juga berlaku. Apa yang kita lakukan dengan baik, kita juga akan menuai kebaikan. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, marilah kita melakukan yang benar, bukan yang jahat di dalam hidup ini. Karena sekali lagi, apa yang kita lakukan itu juga akan kita dapatkan atau akan kita tuai. Marilah kita menjadi orang benar. Orang benar artinya apa? Orang yang hidup di dalam iman, di dalam percaya kepada Tuhan Yesus, dan orang yang setia, orang yang sabar menanti penggenapan janji Tuhan, orang yang hidup di dalam pengharapan. Nah, bukan seperti orang fasik. Orang fasik itu cirinya ya tidak sabar, serakah, dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya, saudara, kalau kita berlaku mengandalkan kekuatan sendiri, kita nggak sabar dan kita serakah, ya kita apa bedanya dengan orang fasik? Nah, orang benar itu sekali lagi senantiasa hidup dalam pengharapan, sabar, dan setia menunggu janji penggenapan dari Tuhan. Ya. Nah, oleh karena itu pula, saudara, janganlah kita menjadi serakah, karena keserakahan itu adalah sikap dan perbuatan orang fasik. Waspadalah terhadap keserakahan. Tanpa disadari, saudara, keserakahan itu dapat menyusup, ya, saya katakan keserakahan itu dapat menyusup dalam hati kita. Misalnya untuk hal-hal yang mungkin nggak kita sadari, ketika kita nggak pernah bersyukur, ya, nggak pernah merasa cukup, kan pengen terus, itu kan serakah, saudara. Atau kita membandingkan orang lain, kenapa orang lain kok hidupnya lebih oke, saya enggak gitu ya. Akhirnya ya kita ingin melakukan sesuatu supaya dapetin seperti orang lain. Karena awalnya dari mana? Dari membandingkan ya. Akhirnya kita muncul keserakahan itu untuk dapat sesuatu ya lebih gitu. Dan juga menghalalkan segala cara untuk mendapatkan lebih. Yang jatah kita sudah segini, tapi karena kita pengen sesuatu lebih, karena membandingkan dengan orang lain lebih hebat, kita pengen seperti itu, padahal tidak sampai situ kemampuan kita. Akhirnya ya kita hidupnya serakah. Orang serakah tuh nggak pernah merasa cukup gitu ya. Dan pada akhirnya yang berbahaya adalah kita mengambil hak orang lain yang bukan hak kita. Bukankah itu yang terjadi di dalam korupsi ya? Presiden Prabowo pernah mengatakan bahwa pada dasarnya korupsi itu terjadi karena serakah, karena keserakahan. Ketika keserakahan itu muncul, ya orang pasti pengen melakukan korupsi. Kalau dia merasa cukup, pastinya ya dia bersyukur dengan apa yang dia dapat ya, bukan ingin mencari lebih yang bukan haknya. Oleh karena itu, saudara-saudara, ingatlah bahwa keserakahan adalah seperti maut dan membinasakan.
Kalau kita serakah, kita bisa pada akhirnya melakukan kejahatan. Nah, kalau kita melakukan kejahatan, apakah itu tindakan yang kecil maupun yang besar, ya dengan korupsi misalnya, maka akan membinasakan hidup kita jadi susah, di penjara, membuat keluarga juga mungkin malu, jadi susah ya. Jadi keserakahan itu akan menimbulkan kebinasaan. Keserakahan itu membinasakan. Ingat saudara-saudara, kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak terang, maka marilah kita menjadi orang yang benar, bukan menjadi orang yang fasik. Kiranya Tuhan menolong dan menguatkan kita. Amin. Mari saudara kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan kemurahan Tuhan, di mana kami juga terus diteguhkan dan disapa oleh firman-Mu pada saat ini. Biarlah kami belajar untuk mencukupkan diri, untuk tidak serakah, untuk tidak menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dan bukan hak kami. Oleh karena itu Tuhan tolong. Kami adalah orang-orang benar, bukan orang-orang fasik sebagaimana digambarkan dalam kitab Habakuk. Oleh karena itu biarlah dalam kuat kuasa Roh Kudus Bu, kami pun dapat hidup menjadi orang benar sebagai anak-anak terang, dan kami pun terus jadi berkat bagi banyak orang dimanapun Tuhan menempatkan kami. Terima kasih Tuhan, dan ampuni kalau selama ini mungkin secara disadari dan tidak disadari kami menjadi orang yang sombong, orang yang serakah, orang yang mungkin juga merugikan orang lain. Ampuni kami Tuhan. Biarlah kami terus hidup seturut dengan kehendak Tuhan, karena melaluinya kami akan memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya, dan di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.